Oke, kita sekarang masuk ke dalam materi. Materinya itu adalah pengangguran. Jadi pengangguran itu adalah orang yang masuk ke dalam kategori angkatan kerja yang berumur 15 sampai 59 tahun. Dan di beberapa negara pun juga begitu. Memiliki umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Itulah yang dinamakan pengangguran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal-hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak. Contoh sederhana, di Indonesia banyak masyarakat yang menganggur dikarenakan angka masyarakat dan angka lapangan pekerjaan itu tidak sama, sehingga banyak masyarakat yang menganggur dan tidak bisa mencari pekerjaan. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Di zaman sekarang, pendidikan dan keterampilan sangat berguna di bidang pekerjaan. Kenapa? Karena jika kita tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup, kita tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. Contoh, di beberapa perusahaan sekarang kan sudah menetapkan wajib sampai SMA jika mau masuk ke perusahaan tersebut. Mohon maaf jika kita hanya sampai SMP atau SD, apalah daya kita tidak bisa memasuki perusahaan tersebut. Yang keempat, teknologi yang semakin modern. Di zaman sekarang, teknologi pun semakin modern. Jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, kita tidak bisa memasuki dunia pekerja. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Contoh sederhana, di beberapa pengusaha juga selalu menghemat dan tidak mau rugi untuk membayar para pekerjanya, sehingga memutuskan pekerjanya atau mengulang pekerjanya. Yang keenam, penerapan rasionalis adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Nah, sekarang kan contoh seperti petani itu sangat mengandalkan musim. Jadi musim pertama dia menanam padi sampai beberapa musim dan akhirnya pun dia menganggur. Atau seperti tukang bangunan, jika dia sedang memasuki musim membangun, dia memiliki pekerjaan membangun proyek, dan jika proyek tersebut selesai, dia menganggur. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis pengangguran. Menurut faktor penyebab, pengangguran frisional, yaitu pengangguran yang terjadi karena orang tersebut berhenti dalam pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang baru karena gaji yang lebih cukup atau fasilitas yang lebih layak. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang dikarenakan orang-orang dalam pekerjaan mereka dikeluarkan atau diberhentikan oleh instansi yang mempekerjakan mereka. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi itu bisa disebut juga pengangguran yang dikarenakan perusahaan mengeluarkan atau mem-PHK orang-orang karena di perusahaan tersebut tenaga kerja mereka sudah digantikan oleh mesin, sehingga manusia dikalahkan oleh mesin dalam bidang pekerjaannya. Yang keempat, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal itu yaitu pengangguran yang menganggur diakibatkan imbas naik turunnya siklus ekonomi, sehingga pemerintahan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Sekarang kita masuk ke dalam pengangguran menurut ciri-cirinya. Yang pertama itu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya. Contohnya orang yang tidak mau bekerja atau di rumah saja.
Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi itu apabila dalam suatu kegiatan ekonomi jumlah tenaga kerja sangat berlebihan sehingga berada dalam satu keadaan di mana sebagian tenaga kerjanya dipindahkan ke sektor lain tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang. Maka dalam kegiatan itu telah berlaku satu jenis pengangguran yang dinamakan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak tertara. Yang ketiga itu pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu terjadi pada masa-masa musim tertentu seperti petani yang menganggur dikarenakan dia sudah menanam padi dan tinggal menunggu hasil panen, jadi tidak memiliki pekerjaan. Atau juga sama tukang bangunan, dia memiliki pekerjaan di saat musim dia memiliki proyek. Di saat proyek itu tersebut sudah selesai, dia pun menganggur dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Yang keempat, setengah pengangguran. Setengah pengangguran itu terdiri atas pengangguran sukarela dan dukalara. Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu dikarenakan sedang mencari pekerjaan gitu, atau mencari pekerjaan yang lain. Sedangkan pengangguran dukalara adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan dan dia belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran. Yang pertama, peningkatan tindakan kriminalitas. Nah, jika orang sudah lama menganggur, otomatis dia kan bingung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mau melakukan kegiatan apa. Lah, akhirnya dia memiliki jalan satu-satunya itu ditindak kriminalitas, seperti mencopet, maling, merampok gitu. Nah, itu juga berbahaya. Yang kedua, tingkat kesehatan menurun. Yang ketiga, terjadinya kekacauan sosial dan politik. Yang keempat, hilangnya kepercayaan diri dan menurunnya kemampuan kerja, dikarenakan sudah lama menganggur jadi kemampuan bekerjanya berkurang. Yang kelima, perselisihan dalam keluarga. Nah, itu semua tadi adalah materi pengangguran. Jika ada kata yang kurang dan kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.